sama kayak 1 minggu. 1 minggu ajaran kita ya. Oke. Seperti biasa, Ya, sebelum kita ibadah, mari kita nyanyikan lagu persatuan kita dengan bangkit berdiri. yang Mars. judulnya Mars Kid. Di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat kami hadir di dalamnya, dalam kasih setia Tuhan sempurna. Pertolongan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar, itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Untuk mengawal ibadah kita, mari kita satukan doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas segala berkat penyertaan-Nya Yesus. Kau sudah menyertai kami sehingga kami dapat bersama-sama ya Bapa berkumpul untuk ibadah ya Bapa. Ya Bapa, ketika sedang ibadah, berkatalah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Berkatalah firman-Mu, berkatalah kami yang bertugas sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan lancar. Berkatalah ibadah di Bapa, hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, untuk lanjut selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Karya terbesar. Mazmur 34 ayatnya yang kedua sampai 5 di bawah perikop dalam perlindungan Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama denganku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku.
dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu dalam Kidung Jemaat 368 bait pertama dan kedua dengan judul Pada Kaki Salibmu. Baiklah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini terambil di Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai 29. Baiklah, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, terlebih dahulu kita mohon pimpinan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, ya Kristus yang Maha Pengasih, karuniakanlah kepada kami Roh Kudus-Mu yang menolong kami mendalami segala kekayaan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup beriman dalam sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kami bacakan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 17 sampai dengan 29. Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai dengan 29 yang berbunyi demikian. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah itu aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku,
Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israellah aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Dan pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan oleh Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Ayat yang ke-17. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul Paulus berkata, saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang Roma. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus tidak bersalah dan terus digugat, dan masyarakat Yahudi menggugat Rasul Paulus. Karena apa? Perkabarannya, beritanya, firmannya. Tetapi hal itu tidak membuatnya kendor atau goyah, karena dia percaya apa yang dia lakukan, Tuhan beserta dengan dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sambil terus memperjuangkan inti dan pengharapan orang Israel, tindakan Paulus naik banding. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, naik banding kepada kaisar bukan untuk mengadukan bangsanya, yaitu kita bisa baca dalam ayat yang ke-19. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita sekalian?
jika kita benar-benar menjadi pelayan-pelayan Tuhan, bahkan kita sebagai pengurus gerakan pemuda dimanapun kita berada, apakah yang kita akan lakukan? Apakah kita setelah kita melayani Tuhan, kemudian kita ditantang justru dengan tantangan yang sangat berat, cemooh, bahkan juga kita ditantang, kadang kita diejek, bahkan dikucilkan, bahkan juga kita bisa dimusuhi. Apa yang kita lakukan? Kita percaya jika kita dipakai Tuhan, berarti segala sesuatu itu semua ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Khususnya kita sebagai gerakan pemuda GPIB Bukit Kasih. Maju terus melayani Tuhan. Apapun terjadi dalam pelayanan, kita terus maju sebagaimana pada hari ini kita mendengar firman Tuhan tentang Rasul Paulus. Saudara kekasih Tuhan, telinga memiliki fungsi untuk mendengar. Namun Rasul Paulus di ayat yang ke-27 mengungkapkan kebanyakan orang Yahudi menolak untuk mendengar pemberitaan tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Mesias adalah seorang pemenang, bukan seperti Tuhan Yesus yang membuat malu mati di kayu salib. Berita keselamatan ini malah didengar dengan begitu banyak orang, bahkan juga orang-orang yang non-Yahudi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini kita mempunyai satu cerita yang sangat bagus, baik, bahkan juga tantangan dalam pelayanan hamba-hamba Tuhan, bahkan juga pengurus-pengurus gerakan pemuda dimanapun mereka berada, bahkan mereka dipercaya Tuhan untuk melayani. Tantangan tentunya ada. Bagaimana kita menyikapi tantangan-tantangan itu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika dalam kehidupan kita, jika tidak ada tantangan, maka tidak ada semangat hidup. Tetapi jika kita melayani Tuhan, ada tantangan. Tentunya dengan tantangan itu kita makin lebih dekat kepada Tuhan dan lebih melayani Dia. Itu yang Rasul Paulus ajarkan kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, barangkali selama ini kita sudah mendengar berita keselamatan di dalam Tuhan Yesus sejak kita masih kecil. Kisah para rasul mengingatkan kita kembali bahwa keselamatan bukan hanya didengar, tetapi juga diwujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimanapun kita berada, sikap hidup kita menjadi contoh jika kita benar-benar menjadi pelayan Tuhan dan membuka hati kita untuk melayani Tuhan. Dimanapun kita berada, kita layani Tuhan. Tantangan apapun, kita tetap maju. Dan sebagaimana Rasul Paulus tidak kendor melayani Tuhan, justru dengan tantangan yang banyak, dia sering mempunyai tantangan elekan, bahkan juga dia dikucilkan juga, bahkan juga mungkin dia dicela dan sebagainya, tetapi dia tidak memikirkan semua itu. Bagaimana dengan khususnya kaum GP? Tentunya GP juga mempunyai satu keinginan, yaitu melayani. Nah, dengan melayani Tuhan, otomatis kita diberkati dalam kehidupan kita. Bahkan juga apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Mungkin pada saat ini kita belum mendapatkan pendamping hidup, bahkan teman yang akrab sekali. Bagaimana kita layani dulu Tuhan, baru kita berdoa minta berkat Tuhan, dan semua yang kita butuhkan Tuhan lebih mengetahui daripada kita. Itu yang kita Rasul Paulus ajarkan kepada kita, bahwa kita senantiasa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan pandemi COVID-19 telah banyak sekali orang kehilangan keselamatan atau jati diri dan harapan akan hidup. Tetapi pada saat ini sebagai kaum muda Kristen, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menghadirkan keselamatan itu, dan diharapkan di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui sikap hidup, dan bukan hanya berpikir soal aku, tetapi berpikir tentang kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bertindak bukanlah hanya untuk kesenangan saja, tetapi bertindak untuk menjadi berkat bagi orang lain. Berbicara bukan untuk hanya ambisi tentang berbicara menghadirkan kehangatan kasih, tetapi kita berbicara dengan kasih setia Allah, bahkan kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dan kita akan jalankan itu semua sebagaimana kita sudah terpilih oleh Tuhan, memilih kita karena Tuhan tahu, Tuhan percayakan pelayanan itu kepada kita semua kaum Gerakan Pemuda GPIB Bukit Kasih. Layani Tuhan tanpa pamrih, dan dimanapun kita berada, jadilah contoh dimanapun kita berada. Inilah anak-anak Tuhan, inilah anak-anak Tuhan yang senantiasa melayani Tuhan dengan tidak mengambil keuntungan dengan pelayanan, tetapi dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Bahkan Tuhan akan memperhitungkan semua jerih lelah kita, asalkan kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadilah panutan dimanapun Gerakan Pemuda berada, walaupun dia dalam situasi, dalam pekerjaan dia, bahkan dimanapun dia berada, bukan saja di gereja tetapi dimanapun dia bergaul, jadilah saksi yang hidup di tengah-tengah, khususnya di tengah-tengah mereka yang justru yang tidak mengenal, sebagaimana Paulus berfirman, dimanapun dia memberitakan firman Tuhan, justru di tengah-tengah itu banyak tantangan dalam pelayanannya. Bahkan kita sebagai kaum muda-mudi Kristen yang senantiasa mendapat cobaan, bahkan juga mungkin cobaan yang selama ini kita takutkan, tetapi kita percaya cobaan itu tidak seberapa. Tetapi kalau kita senantiasa bersandar, berpegang pada firman Tuhan, maka Gerakan Pemuda Bukit Kasih, bahkan dimanapun berada, Tuhan senantiasa memakai dia sebagai alatnya yang hidup. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Teman-teman, untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu dari PKJ 37 bait yang pertama dan yang kedua dengan judul Bila Kurenungkan Bersama. Baiklah, dimanapun kita berada, biarlah kita juga berdoa
agar apa yang kita hadapi dalam keadaan apapun negara kita ini, tetapi kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang senantiasa memohon pertolongan. Kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, firman yang indah bagi kami, khususnya bagi anak-anak kami, Gerakan Pemuda. Tuhan Yesus, pencobaan, bahkan cobaan yang senantiasa mereka alami dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, biarlah pemuda-pemuda khususnya Bukit Kasih Tuhan, biarlah jadikan mereka Paulus yang senantiasa melayani Tuhan dengan benar, bahkan dengan tidak takut apapun juga. Karena kami percaya Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kami agar kami dalam pelayanan kami, khususnya Gerakan Pemuda, senantiasa mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus, dimanapun mereka melayani Engkau Tuhan, biarlah Engkau senantiasa berkati Tuhan, khususnya ketua dari Gerakan Pemuda Tuhan, yang Engkau sudah pilih, bahkan juga anggota-anggotanya Tuhan. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, Engkau berkati Tuhan Yesus, bahkan Engkau miringkan telingamu Tuhan, Engkau dengar doa-doa dan keinginan mereka Tuhan. Mungkin selama ini mereka menginginkan pekerjaan, bahkan juga pasangan hidup, bahkan juga Tuhan pendamping mereka Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau buka jalan bagi mereka Tuhan. Engkau berkati mereka dalam pekerjaan mereka, bahkan juga pada saat ini ada yang tidak mempunyai pekerjaan Tuhan. Kiranya Engkau berkati, Engkau sendiri yang memberikan pekerjaan yang daripada Engkau Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang sudah bekerja, pakailah mereka sebagai alat-Mu Tuhan dalam pekerjaan mereka, sehingga mereka juga dapat menjadi contoh dalam pekerjaan mereka. Mereka boleh menjadi benar-benar menjadi saluran berkat bagi teman-teman mereka. Bahkan juga kami berdoa ya Tuhan, bagi mereka yang pada saat ini masih belum mendapatkan pasangan hidup Tuhan. Tuhan Yesus, tolong Tuhan, Engkau berkati mereka. Biarlah Engkau senantiasa mendengar doa-doanya, bahkan juga pasangan hidupnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga bagi keluarga mereka masing-masing Tuhan. Biarlah Engkau berkati Tuhan lewat anak kekasih, bahkan pemuda yang berada di rumah tangga mereka masing-masing Tuhan. Mereka boleh menjadi panutan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan semua yang terjadi Tuhan adalah kehendak-Mu Tuhan, sehingga bangsa kami Tuhan senantiasa Tuhan lebih dekat kepadamu untuk berdoa dan menyerahkan segala keberadaan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak kami yang pada saat ini Tuhan yang bersekolah Tuhan, bahkan juga dari TK sampai perguruan tinggi Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan dengan adanya screening mereka Tuhan untuk mereka belajar Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya dengan adanya cara belajar mereka ini Tuhan, Engkau berkati Tuhan, sehingga lewat apapun, media apapun juga Tuhan, Engkau berkati anak-anak kami ini Tuhan. Begitu juga dengan guru-guru mereka, Engkau berkati dalam tugas dan pekerjaannya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga kami mungkin pada saat ini juga mengalami Tuhan sakit penyakit Tuhan, dari sektor 1 hingga sektor 9 Tuhan. Dan kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan menjamah dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh disembuhkan tepat pada waktunya Tuhan. Kuatkan iman mereka agar mereka dalam segala penderitaan mereka senantiasa Tuhan
lebih dekat lagi kepadamu Tuhan, dan menyerahkan segala keberadaan mereka, bahkan juga segala pergumulan mereka ke dalam tangan Tuhan. Bagi mereka yang terkena COVID-19 Tuhan Yesus, biarlah Engkau juga hibur mereka. Engkau jamah segala usaha dokter yang merawatnya Tuhan, sehingga mereka boleh dapat disembuhkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memakai mereka sebagai alat-Mu Tuhan, agar dokter dan perawat ini Tuhan boleh Engkau berkati, boleh Engkau berikan kesehatan yang baik, berkati keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi khususnya jemaat Bukit Kasih dari sektor 1 sampai 9 Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi mereka semua Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus keluarga satu persatu Tuhan. Dan mungkin dalam keadaan sakit Engkau jamah Tuhan, Engkau sembuhkan. Dalam keadaan susah Engkau hibur Tuhan. Dalam keadaan kekurangan Engkau berikan lewat mereka yang berkelebihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi pendeta Jemaat Bukit Kasih, Bapak Pendeta Elia Hartono Umpapa beserta dengan Ibu Pendeta Ana Tuhan yang melayani kami lewat Bukit Kasih ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati pelayanannya, kesehatannya Tuhan, bahkan juga pergumulan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami menyerahkan akan kehidupan kami, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah sepakan ke depan kehidupan kami, pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau senantiasa memberkati kami Tuhan, bahkan jerih lelah yang kami kerjakan Tuhan tidak sia-sia, karena Engkau memperhitungkannya semua. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dalam kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 439, bait yang pertama dengan judul Bila Topan Kas. Tuhan Yesus, kami naikkan puji dan syukur kepada-Mu ya Bapa atas berkat yang Tuhan berikan untuk kami semua. Tuhan Yesus, kiranya Engkau boleh memberkati akan persembahan ini Bapa. Kiranya persembahan ini berguna bagi umat-Mu yang membutuhkan. Tuhan Yesus, berkati akan tangan-tangan yang sudah boleh memberi, dan kiranya Tuhan boleh memberikan berkat berlipat kali ganda untuk mereka. Inilah kami Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk Kak Errol yang tadi udah berkenan untuk doa persembahan. Sebelum kita mengakhiri pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 36, bait yang pertama dan yang kedua, Dihapuskan dosa.
Tibalah waktunya kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Biarlah kita senantiasa menjadi berkat bagi orang lain, khususnya bagi gerakan pemuda GPIB Bukit Kasih. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.